Fi adabil walidi ma'al walidaini. Jumpa bunda? Mana wadayan? Ini suatu pasal pada menyatakan adab anak serta ibu bapak. Jadi adab anak kepada ibu bapak, ibu bapak kepada anak, ada adabnya. Ada adabnya. Bermula adab anak serta ibu bapak itu ada beberapa, disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayah, ada 10 adab ya, anak kepada ibu bapak. Nah, mudah-mudahan anak kita ya, ya termasuk anak yang beradab ya. Mudah-mudahan. Kalau tidak ya Allah lomeh lah Wak. Pertama, bahwa mendengar dan mengikat ia akan segala perkataan ibu bapaknya itu dan segala yang disuruh oleh ibu bapaknya itu wajib ia menerima dan haram menyalahi. Anak awak boleh masuk ke apa? Jadi apa yang diperintahkan oleh ibu bapak, dia wajib mengikut dan haram menyalahi. Berarti menyalahi itu apa tu Bu? Tongkau. Tahu tongkaunya Bu? Apa tongkau tu Bu? Kecik ayah dulu kepada kita ya Bu Nur ya. Dan nak pergi malam minggu kini ya. Dia siapa? Jodoh Leman. Nyuang danau. Apa kata ayah tu? Pergilah nak. Jam 10 pulang paling lambat ya. Sebelum jam 10 tu lah pulang kita ya. Tu berarti tidak menyalahi. Kalau pulang lah jam seboleh. Tapi karena ayah kita tu orang-orang yang al-i'jaz, itnab al-musawah, dia mengerti ilmu pragmatis. Ilmu pragmatis tu suatu kajian lawan tutur memahami makna penutur. Itu namanya ilmu pragmatik. Lawan tutur bicara memahami makna penutur. Lalu begitu kita pulang jam 11, emak kita yang udah doktor tadi, pendidikannya SD Bu, tapi ilmunya doktor S3 makosid. Alhamdulillah, leiton tu jalan pulang ya nak. Paham? Betul? Itu lah doktor dia tu. Kalau yang tak beradab, ai cilakoi duit ke pulang aja. Tak mau. Jadi makanya dia dihormati orang tua itu. Kenapa? Karena dia beradab. Beradab. Itu dia. Jadi kalau tidak pandai masak, tidak mengerutu roh. Tidak mengerutu roh. Dibuat aja. Makanya orang tua kita dulu, dia tidak pernah menyuruh kita kadang masuk ke kamar dirapikan aja tu. Betul tak? Dirapikan aja. Pulang kita itulah rapi. Itu kalau bertanya tujuannya. Nang kita berbuat kadang malun. Acito banyak dari perut. Adabnya kurang. Makanya tidak ada penghormatan, tidak ada kemuliaan, tidak ada takzim. Adabnya kita terjebak di adab. Adab. Apa tadi Bu? Tak boleh menyangkal. Dan anak wajib ya. Dan meninggalkan apa yang dilarang juga wajib menjauhi ya. Kedua, yang pertama tadi Bu. Mana yang kedua tadi ya tinggalnya?
Kedua, hendaklah ia berdiri pada ketika berdiri ibu bapaknya itu. Untuk apa? Untuk mentakzimkan ayah dan ibunya. Nah, jadi kalau ayah sedang berdiri, makanya kalau orang tua kita dulu kalau mau bicara dengan kita, sini duduk dulu nak. Betul bu? Duduk kita sini dulu. Tidak boleh menyampaikan nasihat saat nasi disuap. Tidak boleh. Itu adab. Jadi perbedaan yang berkaki dua, kepala di atas, tidak bersayap, dengan yang bersayap saat makan, disitulah letaknya. Saat makan dia tidak berbicara, maka dia seorang ayah, seorang ibu tidak perlu memberikan nasihat saat makan. Tapi kalau lakon yang korek, bau undiang copek selesai. Aku ndak anak bukan nak makan, lamanya apa pula? Ala bacito lo, cuma apa tadi sekolah ini? Ndak jadi darah daging itu. Makanya wino ringek dulu itu kan. Kalau sedang makan kata orang tua dulu, dijatun jarum di dalam piring terdengar seisi rumah. Itu yang beradab. Sawok pintu kalau orang Sumbar. Sawok pintu itu apa sih bu? Pintu ditutup. Kini anak lahir dibentuk tak beradab. Dibawa dia apa nama tu bu? Makan sepanjang jalan. Antu naik-naik ya kaki. Ya Allah. Dan tak beradab lagi bu. Lah bakubang ciri anak itu bu. Lama nanginyo. Nyo bapak sampai pempes. Untung anak tu tak pandai mengecek. Kalau mengeceknya bu, cilaku kalian mah kata itu. Tak beradab gitu bu ke anak. Itu tak ya? Tak beradab. Makanya banyak anak sekarang kejam dan zalim pada orang tuanya. Ada. Ya, demi harta orang tua dibunuhnya aja biasa, diracuni. Karena dibentuk dengan tidak beradab. Ya. Atau zahirnya. Sehingga anak tak bisa membedakan ikut tak kunci yang kita ciri ini lah pono aja dalam pempes tu. Kalau anak tu laki-laki, burung kena ikut. Leilang burung dek ciri. Kecil anak kurang ajar ke awak salah. Tak beradab. Ya. Ya Allah. Rasa-rasa disindir awak dek kaji awak rumah ya. Kedua. Ya. Ketiga, bahwa jangan berjalan-jalan di hadapan ibu bapaknya. Ya. Jadi dianggap tidak beradab. Makanya orang dulu kalau mau berjalan di depan orang tua, dia menundukkan kepala dan menatakan dia merendah diri. Jangan apa bantu aku? Kan ya? Izin. Kini ndak, ada penting. Iya benar. Makanya raghima anfuhu. Kila man la ya Rasulullah. Kata Rasul, tundukkan hidungmu sampai ke tanah 3 kali. Raghima anfuhu, tundukkan hidung sampai ke tanah. Kepada siapa ya Rasulullah kami harus tundukkan hidung sampai ke tanah? Apabila engkau bertutur kata kepada ibu bapakmu atau salah satu daripada mereka, tundukkan hidungmu. Apabila lebih tinggi hidungmu daripada orang tua, itulah penyebab kamu terhalang masuk cepat ke dalam surga Allah. Lah nak masuk bu, tak jadi tertunda. Leta ingat di kita kan bu. Ya. Tundukkan tak boleh hidung lebih tinggi dari orang tua. Berarti tak boleh mendongak. Tentu mendongak bu. Apa mendongak dua je? Mak piti. Tak boleh ya. Inilah bu yang disebut kalau dah beradab ridallahu wabil
walidain. Jadi kalau beradab pasti mulia orang tua, mulia rezeki kita. Kalau enggak, Bu, berkahnya hilang. Bukan gaji tidak diterima karena dia bergaji, tapi berkahnya hilang. Gaji banyak, dihitung akhir bulan tekor. Itu berkah itu kurang. Kadang sakit sini, tidak sakit badan, mobil yang sakit. Tidak sakit mobil, Honda yang pecah. Intinya tekor di akhir bulan, adab kurang. Maka berkah hilang. Tapi kalau beradab, gaji pas-pasan, Bu. Lolo bakaruh, makan batambuh. Atau ciri lah sudah. Itu dia, aturan berkahnya ya. Jadi yang harta itu kan yang di sini, betul Bu? Ma'akalta, apa yang masuk di lehermu dia akan busuk, itulah harta. Sejengkal ke dalam harta cacing, betul Bu? Sehasta ke belakang ikan pantau. Jangan diambil jual. Berubah namu di orangnya. Kau iya kau mahal kan? Dibawa pula rubah nama awak dia orangnya. Udah berapa tuh Bunda? 3, 4. Adab anak kepada ibu bapak, jangan ia mengangkatkan suaranya atas suara ibu bapaknya. Berarti lebih besar. Sini anak apa? Inyo lo yang membentak ya. Yalah bentak. Adab. Maka nanti susah. Tak beradab. Hidup yang paling menderita adalah kita menzolimi orang yang mencintai kita. Itu hidup menderita. Siapa yang paling mencintai kita, zahir dan batin? Ayah dan ibu. Lalu kita menipunya, sehebat apapun manusianya, rezekinya tidak berkah, jalan di tempat dibuatnya. Satu-satu cara, minta redonya kembali. Siapa datang kepada Allah dengan aib-aibnya dan uzur-uzurnya, Allah kabulkan segala doa dan hajatnya. Datang ke Allah, ya Allah, saya menipu makku dulu ya Allah. Kalau masih hidup mak, katakan, mak sebenarnya berduto ke mak pertama. Tanah tu terjual 250 juta sana mak. Pertama sawi ke mak karena 60 juta nyo. Nyo den nak membeli Honda bau deh ya, ngenen met. Berduto dan ke mak. Baru berkah. Kalau enggak, betapa kata orang, betapa telapak tanganmu nak, hidupmu tidak akan bahagia. Kena menipu orang yang sangat mencintai kita. Kalau betapa itu berarti kita kerja keras. Ya, baik dia bertani apa, betapa. Ya. Apa nama doa kalau di Bangkinang mangai. Itu mangai, mangai kalau dang orang nah. Pagi-pagi pulang malam yang hasil tak seimbang. Tapi kalau berkah datang jam 9, pulang jam 2, gaji banyak daripada dari panjang gaji daripada tanda tangannya. Itu berkah. 5. Apabila memanggil ibu bapaknya akan dia, maka hendaklah ia jawab dengan jawab yang sopan, ya, seperti yang diajarkan, yang sifatnya membesarkan ibu dan bapak. Labbai itu baik. Ya. Jadi Bu, disinilah yang disebut ada salah seorang hamba Allah yang taat. Dia sedang sholat duha. Masih ingat Bu kisah itu? Siapa namanya? Dia sedang sholat duha. Dipanggil, nak tolong ambilkan air uduk untuk ibu. Dulu kan perigi Bu. Dia sedang sholat duha. Hatinya berkata, ini yang manggil, ini adab, dia anak beradab.
Apabila ayah dan ibu memanggil, jawab. Tapi karena dia kurang ilmu tentang itu, saya menghadap Allah. Siapa yang harus saya dengar? Dia belum dapat ilmu. Akhirnya tak dijawab karena dia sedang sholat. Apa yang terjadi? Hibah hati ibunya. Riwayat kita potong sampai pada saat idza hadaral maut, tak kala tanda kematian telah nyata pada dirinya, dituntun oleh ibunya. Nak, ucap nak, la ilaha illallah. Tak bisa anak itu mengucap kalimat la ilaha illallah. Padahal dia hampir setiap hari melakukan ibadah sunnah dan patuh kepada ibu bapaknya. Malam hari dia menghidupkan qiyamul lail. Apa kesalahannya? Dia tidak menjawab ibunya saat dia salat sunat karena tidak punya ilmu. Siapa namanya itu, Bu? Alqamah. Payah dia 2 hari 2 malam dalam sakarat, sampai riwayat itu kisah kepada yang mulia Rasulullah SAW. Ditanya oleh Rasulullah, wahai ibunda Ummi Alqamah, apa kesalahan dosa anakmu ini sehingga dia tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah? Tidak ada ya Rasulullah, dia patuh. Ingatlah. 3 kali Rasulullah diingat. Akhirnya teringat. Pernah ya Rasulullah, suatu hari anakku Alqamah, ku panggil dia ya Rasulullah, minta tolong ku ditimbakan air untuk berwudu, tapi dia tidak menjawab. Ibah hatiku ya Rasulullah, ibah hatiku. Kalau bahasa anak awak kini di kacang goreng, betul? Ibu hati dia. Itu bagaimana? Engkau maafkan dia atau tidak? Untuk yang satu ini biarlah dia mencoba nikahnya. Kan sadis pula tu, Bu. Sekali apa terjadi? Karena Rasulullah paham dan bijak, dibilang oleh Rasulullah kepada menantunya, wahai Ali, ya Rasulullah, tolong kau cari kumpulkan kayu bakar. Dikumpulkanlah di Ali. Udah teronggok di depan rumah. Apa kata Rasulullah? Kau hidupkan api di situ. Dibakarlah, lihat Ali. Begitu api berkobar, ditanya kembali ibu Alqamah, wahai ibunda Alqamah, karena ibunda tidak redha memberi maaf kesalahan anakmu yang satu itu, kan dia besok kan masuk neraka. Lebih baik dia latihan dari sekarang. Ali, lemparkan dia ke dalam onggokan api. Disinilah kita paham ibu. Kasih sayang orang tua sepanjang jalan. Kasih sayang anak sepanjang jalan. Menengok buah hati sibiran jantung akan dibakar saat sakarat itu. Dengan linangan air mata, bibir yang bergetar, mulutnya suara berucap, ya Rasulullah, aku redha memaafkan anakku ini. Matilah Alqamah itu mengucap la ilaha illallah. Cuma satu kesalahannya. Kok ada gitu yang hadir terlanjur dengan kebodohan itu. Pernah tinggi suara kita, pernah menyakiti orang tua kita. Sekarang dia telah mati puluhan tahun lalu. Kemana kita akan mengadu? Jadi diajarkan oleh Rasulullah SAW, Iza ja'a min Bani Salamah, datang orang Arab dari kaum Bani Salamah. Dia berucap telah dapat hidayah, ya Rasulullah, akulah anak yang terkutuk itu ya Rasulullah. Aku pernah membenci orang tuaku. Aku pernah berkata kasar kepadanya. Aku pernah tidak menghargai jasanya ya Rasulullah. Aku sekarang dapat hidayah, tapi nasi telah jadi bubur. Orang tuaku telah tiada ratusan puluhan tahun yang lalu ya Rasulullah. Bagaimana caranya agar aku tidak disebut anak terkutuk ya Rasulullah? Rasulullah rangkul sahabat itu dengan tangis. Wahai sahabatku, qala li arba', kata Rasulullah, ada 4 cara kata Rasulullah agar kamu tidak disebut anak durhaka.
Pertama kata Rasulullah, as-salatu alaihima, selalulah engkau berselawat kepadanya. Makanya ibu baca Yasin, minimal Al-Fatihah, hadiahkan pahalanya kepada almarhumah orang tua kita. Itulah cara as-salatu alaihima. Yang kedua diajar Rasul, wa istighfaru lahuma, minta ampunkan dosa-dosa. Mungkin ada dosa, dia belum berdosa, mungkin berdusta, mungkin membukakan aurat. Kena kasih dan sayang orang tua kepada kita, betul tidak? Minta ampunkan. Yang ketiga, wa infazu ihdahuma, bayarkan hutang-hutangnya. Mungkin kalau hutang 10 juta teringat oleh kita, betul? Tapi orang tua kita dulu dia pergi ke masjid, pulang dari masjid kita menangis merengek, nampak orang jual kacang atum. Lihat itu kacang atumnya. Mak atum. Angga awak ndak mau pipi doh. Pak Oji tu elok bangai. Tu Oji utang lah dan kacang atum bocil. Bapo 5 piah. Betul bu? Sampai mati terlupa dia amak gitu. Betul? Utang emas bertimbang, padi digantang, uang berbilang. Tapi ada utang yang dimaklumi sampai mati, tidak ingat. Makanya kalimat infak itu bayarkan. Bayarkan hutang piutangnya. Anak yang soleh dan soleha, setiap detik dia ingin berbuat baik kepada ibu bapaknya. Orang tua yang arif dan bijak, tak pernah berangan-angan dia anak berbalas jasa kepadanya. Itulah orang tua kita. Lain pernah orang tua kita mengumpet bu, kalau kita tidak beli baju lebaran, tidak pernah. Betul? Orang tua kita orang hebat. Nah kita cuma kadang sekali-sekalinya bu, ada beli puluh asal-asal, betul bu? Untuk mantan pacar beli yang 400.000, untuk ayah dibeli yang 1.000. Tak adil kita, hilang berkah hidup. Nah masih beruntung yang punya orang tua ya bu ya. Alhamdulillah ya Allah. Cuma hari malam atau gelap tiba ke bunda? Lah keduanya ya. Ridwan pun jauh wirid maghribnya nanti bu. Mungkin sampai itu aja dulu bu ya. Ada yang bertanya. Oh ya Mak Dayan. Silakan bunda. Ya. Menjawab. Ya. Nah, jadi kalau sholat sunat, ibadah sunnah, orang tua yang manggil, orang tua kandung, ayah dan ibu wajib dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Udin, iya mak dia sedang sholat duha. Wa iyyaka nasta'in. Boleh bu, tapi sholat sunnah. Betul? Kena setelah Rabb bayani sagira. Rabb yang pertama artinya Allah, Rabb yang kedua ibu bapak. Ada tempat sujud setelah Rabb Allah itu ibu bapak. Makanya orang menyebut dalam hadis surga itu di bawah telapak kakinya. Jadi Ridwan menengok bu film-film lama tuh, itu pergi ke rumah orang tuanya, hanya pergi mau cuci kaki maknya dia. Betul tidak bu? Ya Allah masih beruntung ibu bu, masih ada orang tua. Terbaring dia di rajin mencuci kakinya. Ridwan alhamdulillah dapat memandikan keduanya. Tapi tidak lama. Ayah bisa kita mandikan, mak bisa. Cuma tidak dapat. Itulah. Kalau bisa sampai 5 tahun ya, kan enak. Kita dimandikan sampai 5 tahun oleh emak ayah kita dulu. Itu minimal bu. Aku datang sakit, dibayar suster. Tidak tahu itulah ladang. Ya Allah. Terbayang dah bu, kalau di kampung bu, mak kita di sawah ladang itu bu, istirahat makan, sedang makan kita,
Kadang lupa mak kita cuci tangan, Bu. Makan, kita. Betul tak, Bu? Makanya umur 80 batu darah, makan ciri awak dulu. Ni dulu makan tak pakai sendok tu. Lepo-leponya kan. Saya keneknya kau ni. Tapi bagaimana berkahnya? Dulu di mama, tentu di mama, Bu. Dikunyah nasi oleh ayah, mak kerupuk, makan. Betul, Bu? Maka patuh kita banyak makan ciri ayah, ciri giginya. Berkah. Tidak tahu anak kita tu ya. Makannya tidak banyak tu, pisang lanyak. Tentu pisang lanyaunya. Pisang siawak namanya ya. Makanya sehat. Ternyata kalsiumnya pisang tu, kalsium apa nama tu, Bu? Tu hebat. Betul tak, Bu? Mantap itu, Bu. Awak itu. Maka kuat-kuat fisiknya, Bu ya. Tiba hujan, mandi hujan. Hebat tu, Bu, kekebalannya. Kini larang hujan anak tak boleh mandi hujan. Dapat gerimis sedikit, haknya 2 batuk 3 kantui bawah. Tu ya. Anak dah dibuat kekebalan tubuhnya ya. Itu kira-kira bunda ya. Jadi kalau salat wajib tentu Allah dari segala-galanya. Tapi selain wajib, orang tua dengarkan. Wajib jawab. Itu aja mungkin dulu barangkali ya. Cik layar apa tu? Mungkin kita sholat sunat, tapi ini orang tua suami. Mantan pacar. Jadi keluarga memanggil kita sholat sunat, dibatalkan sholat. Bagaimana dengan suami? Ya. Suami tidak orang tua, tapi orang yang bertanggung jawab atas diri kita, zahir dan batin. Ya. Bagaimana? Lakukan sholat itu terus sampai selesai. Ya, jangan bahasa isyarat. Yang buka pintu, iya karena abudu wa iyyaka nasta'in. Itu sama menjawab. Namanya al-isyarah. Tunggu dulu Bang, dan sedang sungai yang ke itu. Boleh ya. Itu isyarah namanya. Al-ismul isyarah ya. Itu nyata membatal berubah niat ya. Makanya qasad ta'ra ta'in tu tengok situasi. Kan kita lah hafal, Bu. Kau jam 8 pulang abang. Jen abang kan pulangnya donen codia, Bu. Ibu kenapa dia sampaikan? Laki-laki yang sangat beruntung, Bu. Dia capek bekerja, tapi begitu sampai di rumah terdengar istri sesayup-sayup. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang capek suami itu 100%. Kalau ibu tidak percaya, hilang tuh. Donen dia ditandai jam laki pulang deh. Pas laki kan pulang, Bismillahirrahmanirrahim. Habislah amplop tu acur sedoa. Aduh Bu ya. Betul ya. Itu kalau suami Bu ya, lakukan perintah Allah. Ya. Ya. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi anak-anak murid, anak-anak kita? Sebenarnya kalau konsep Rasul, ibda binafsik summa lighairi. Buat de awak dulu, bawa kodo dikecek ke ini. Jadi kalau nak ngajar masak di mukonya. Coba ikut cara nak. Jadi perintahnya. Nak ngajar anak solat duha, awak solat duha dulu. Tu bertanya, tu solat duha nama tadi. Caranya, ikut ibu. Nyado kadang guru tu tak beradab, Bu. Kini jam solat duha. Siapa nak solat? Ibu tu kual. Nyombok ikonnya tak solat duha dah. Anak disuruhnya, guru tak beradab. Maka anak, itu dia. Jadi ibda nafsi buat dia awak dulu. Jadi solat duha kita dulu seorang
Tu tengok dia, ibu lah solat. Tu salat duha kini giliran kalian lagi. Tu jadi dia. Kini kan itu yang banyak bu ya. Guru tu merintah solat duha aja ya. Inyo aja tak bodoh, kan apa pun jar. Ya. Maka nanti bu, kalau untuk anak, awali adab mencetak anak manusia dengan adab. Di mana setiap mengisi nafkah batin wajib dalam keadaan beruduk suami istri. Dan jangan bugil 100%. Karena saat kita beruduk, malaikat mendampingi. Jangan tutup sedikit aurat. Bertasbih malaikat, jadi bersama dengan malaikat lahirlah anak-anak qurratun a'yun. Tapi kalau kita bugil, malaikat lari. Oh gawat bro, lari malaikat tu bu. Jadi bayangkan pula ya, lari malaikat. Kalau malaikat lari, yang datang siapa? Setan. Lahir anak, tu adab, betul bu? Adab. Sampai sejauh itu adab tu bu. Ya, baik itu zahirnya. Sampai. Jadi jangan kata kenapa anak-anak beradab. Rupa cetaknya tak beradab. TST tersingkok langsung. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Harus beradab. Ya. Sampai situ bunda ya. Jadi kalau tak ada adab ni bu, ya Allah banyak bentuknya bu. Ayah ganteng, amak cantik, anak biru lahir ya Allah. Adab ni ya. Ada adab. Nanti insya-Allah kita bahas lagi ya. Ya bu aja. Kau lain angan-angan apa? Baik, mungkin karena waktu maghrib